Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putri dari kelas 8B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan pergaulan bebas. Yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertian dari pencegahan adalah proses, cara, penolakan, atau usaha untuk mencegah terjadinya komplikasi. Pengertian dari pergaulan adalah proses interaksi antara individu dengan individu atau kelompok. Dan pengertian dari pergaulan bebas adalah suatu perilaku yang menyimpang dari kewajiban, tuntutan, dan lain-lain. Ciri-ciri pergaulan bebas: yang pertama, penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya. Yang kedua, rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, ada rasa ingin mencoba dan merasakan. Keempat, menimbulkan perilaku munafik di dalam masyarakat. Yang kelima, terjadi perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Yang ketiga yaitu faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, dari faktor orang tua. Para orang tua perlu menyadari bahwa zaman telah berubah dan budaya hidup masa kini berbeda dengan zaman pada orang tua masih remaja dulu. Yang kedua, faktor kesenjangan. Dalam faktor kesenjangan ini, anak-anak merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan anak muda. Yang ketiga, faktor kekurangan kepedulian. Ini adalah kekurangan kepedulian orang tua terhadap pergaulan muda-mudi. Yang keempat, ketidakpengertian. Dalam kasus ini, banyak orang tua yang kurang menyadari kondisi zaman sekarang. Mereka sudah merasa melakukannya dengan baik, tetapi tidak dengan urusan anak-anak. Yang keempat, faktor agama dan iman. Agama merupakan landasan hidup seseorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau. Yang keempat, penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Sikap mental yang tidak sehat membuat banyak remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak pantas. Yang kedua yaitu pelampiasan rasa kecewa, yaitu seseorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaannya. Yang ketiga, kegagalan remaja menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang sudah tergeser oleh modernisasi. Yang kelima yaitu dampak pergaulan bebas, yaitu seks bebas, ketergantungan obat atau narkoba, merenggangnya hubungan keluarga, menurunnya prestasi, menurunnya tingkat kesehatan. Dan F yaitu solusi pencegahan pergaulan bebas. Yang pertama yaitu dengan memperbaiki cara pandang. Maksudnya adalah sebaiknya remaja dididik dari kecil agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Lalu ada menjaga keseimbangan pola hidup. Remaja perlu belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi dengan baik, dan manfaat seperti mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Yang ketiga yaitu memperbaiki cara berkomunikasi. Dengan cara memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga terbiasa berhubungan baik dengan masyarakat. Yaitu selanjutnya adalah perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Jarang remaja memikirkan masa depan. Seandainya tiap remaja mampu menanamkan pertanyaan, dengan itu remaja akan berpikir panjang untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dan akan berkurangnya jumlah remaja yang terkena penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah menanamkan nilai ketimuran. Nilai ketimuran ini selalu berkaitan dengan nilai keislaman yang membentuk akar budaya ketimuran. Lalu mengurangi menonton televisi, banyaknya beraktivitas secara positif. Setelah itu adalah banyaknya beraktivitas secara positif dengan cara melibatkan anak muda ke dalam organisasi-organisasi serta menekuni hobi-hobinya. Selanjutnya adalah sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Lalu menegakkan aturan hukum. Ada hal lain yang bisa menghentikan selain adanya perangkat hukum dan aturan hukum yang bisa menjeratnya. Demikian yang harus dirumuskan.
Setelah itu ada faktor yang memengaruhi pergaulan remaja. Pertama dari kondisi fisik, kebebasan emosional, interaksi sosial, lalu pengetahuan terhadap kemampuan diri, dan yang terakhir penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Lalu ada faktor yang memengaruhi pergaulan remaja. Sebagai makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial. Contohnya yaitu dan mampu menampilkan diri sesuai aturan atau norma yang berlaku, contohnya kondisi fisik, kebebasan emosional, interaksi sosial, pengetahuan terhadap kemampuan diri, penguasaan diri terhadap nilai-nilai norma agama. Yaitu ada cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar. Banyak sekali remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas, terutama sekali di kalangan pelajar atau mahasiswa. Pemakaian narkoba hingga budaya seks bebas adalah salah satu dampak yang ditimbulkan. Remaja adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan membangun Indonesia lebih baik dan lebih maju. Penting dalam memberikan fondasi yang kuat bagi remaja. Contohnya yang pertama, ingat kepada orang tua agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, maka penting untuk kita mengingat orang tua. Yang kedua, perbanyak aktivitas yang positif. Yang ketiga, menaati aturan hukum yang berlaku. Yang keempat, bergaul dengan orang baik. Selanjutnya ada prinsip etika pergaulan remaja. Pertama, hak dan kewajiban. Hak memang layak untuk kita tuntut, tetapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban sebagai makhluk sosial. Yang kedua, tertib dan disiplin. Selalu tertib dan disiplin dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga, kesopanan. Yang keempat, kejujuran. Yang kelima, kesederhanaan. Dan yang terakhir yaitu prinsip dasar pergaulan yang sehat. Yang pertama, menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan dan merasa benar. Yang kedua, memberikan nilai-nilai positif bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, saling memahami perbedaan. Terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengar presentasi video yang saya lakukan. Saya Melani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.